kalau misalnya kita sholat, tapi ini sedang zaman musim laron, ini banyak, nggak bisa dihindari. Nah ketika itu nggak mengapa dia. Kalau memang nggak ada lagi tempat yang bisa kita, masjid ini udah dilanda laron semua ini, nggak apa-apa kita sholat di sana, itu maaf. Itu dengan tiga atau 4 syarat disebutkan di mana? Di kitab I'anatul Talibin. Ya, baik itu pemasangan laron ataupun lalat itu sama. Itu disebutkan di awal bab Toharo di juz 1 itu. Selanjutnya, mana tadi? Nah, kharaja bil masjid ar-ribab. Beda kalau dia bukan di masjid sholatnya. Sholatnya di luar masjid, baik najisnya itu kering atau basah, baik waktunya luang atau sempit, maka ketika itu dia tidak boleh memutuskan sholatnya. Selagi mungkin dia untuk menyingkirkannya segera, singkirkan segera, lanjutkan sholatnya. Jadi pembahasan tadi tafsirnya kalau sholat di dalam masjid untuk menjaga kehormatan masjid, masalah najis tadi. Berbeda kalau misalnya, kalau ini najis kita singkirkan, kita sholatnya di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah, sah nggak sholat di dalam Ka'bah? Sah. Ini ada kesempatan nih, bisa masuk dalam Ka'bah. Kan banyak ada orang terpilih itu bisa masuk dalam Ka'bah. Sholat di sana, kena najis dia. Apakah boleh dia menyingkirkannya apa enggak? Satu, Ka'bah. Yang kedua, kalau disingkirkan bisa mengakibatkan jatuh ke mushaf. Jatuh ke mana? Jatuh ke mushaf. Maka ketika itu kita wajib memutus sholat kita dan menjaga kemuliaan Ka'bah dan mushaf. Kenapa? Alasannya li'adhami hurmatihima, karena besarnya kemuliaan Ka'bah dan juga mushaf. Beda Ka'bah, mushaf dengan masjid. Kalau masjid masih ada tafsirnya. Lihat waktunya mepet, nih waktunya sudah mau habis apa belum? Masih panjang apa enggak? Tapi kalau di Quran dan juga di dalam Ka'bah, itu di sana lebih wajib untuk menjaga kehormatan Ka'bah dan Al-Quran. Kita putuskan sholat kita, nanti ulangi sholat. Jelas ya? Jadi dikecualikan Ka'bah dan juga mushaf. Maka kalau ada orang sengaja meletakkan atau menjatuhkan mushaf di dalam najis, sengaja, itu sebagian ulama mengatakan yuhkam bi kufri, ya hukumi kafir orang. Jelas ya? Menjatuhkan najis ataupun Al-Quran di tempat najis sengaja dia. Kalau nggak sengaja beda, dia lupa kalau di kantongnya ada Quran, buka baju jatuh nih ke dalam tempat najis, itu dia nggak dihukumi kafir. Tapi kalau dia sengaja, dihukumi kafir oleh sebagian fuqaha. Kenapa? Karena di sana dia telah menghinakan mushaf. Maka pernah kita bahas itu dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan apa katanya? Di halaman 16 itu. Apa itu sana? Annal abda la yakfur bi maksiyati. Ya, apa lanjutannya? Wa inna ma yakfur bi tarkil hurmat. Dan kita Ta'limut Ta'lim disebutkan bahwa sesungguhnya seorang hamba itu tidak menjadi kafir dengan perbuatan maksiat. Sebanyak apapun maksiat, enggak sholat, enggak puasa, tapi meninggalkannya karena malas ya. Bukan karena juhudan. Kalau dia meninggalkannya karena enggak ada itu wajib, kafir. Tapi kalau meninggalkan karena malas, minum minuman keras, berzina, semua maksiat dikerjakan, enggak dihukumi kafir. Kalau dia mati tetap dikubur di kuburan Islam, tetap wajib fardu kifayah. Makanya annal abda la yakfur bi maksiati. Seorang hamba tidak menjadi kafir dengan perbuatan maksiatnya. Wa inna ma yakfuru bi tarkil hurmati. Hanya saja dia menjadi kafir ketika dia meninggalkan hormat. Enggak hormat sama Allah, sepilih. Enggak ada salat enggak wajib itu. Kafir. Mushaf itu dihinakan sama dia. Enggak hormat sama mushaf, kafir. Makanya hati-hati dalam masalah istihza, merendahkan, menghinakan setiap perkara-perkara yang dipandang mulia dalam syariat Islam. Termasuk ada, termasuk iqamah, setiap perkara. Bahkan ketika seseorang menghinakan sunnah Nabi, sebagai ulama yuhkam bi kufrih, dihukumi kafir. Maka sama dengan mushaf tadi. Jangan menjatuhkan mushaf, meletakkan mushaf di tempat najis, istihza'an bil mushaf, sebagai penghinaan kepada Al-Quran. Masih banyak masalah najis ini. Di dalam masalah najis, ini banyak nanti masalah yang bakal kita bahas yang berkaitan dengan masalah najis. Di antaranya adalah gimana sholatnya orang yang dia itu hanya muhadzatun najasah. Kan harus suci tempat, badan, dan pakaian dari najis. Pakaiannya nggak ada najis, badannya nggak ada najis,
tempatnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan tempat sholat? Jelas, Pak. Apa yang dimaksud dengan tempat sholat? Yang dimaksud tempat itu bukan kalau kita sholat di sajadah, ujung sajadah dan najis terus sholat kita nggak sah. Sah sholat kita. Yang dimaksud tempat sholat itu adalah setiap tempat yang bersentuhan dengan anggota tubuh kita ketika melakukan gerakan sholat. Berarti ketika kita berdiri, tempat sholat kita itu hanya ukuran 2 kaki kita. Hanya itu tempat sholat. Kalau ada najis di tengah-tengah kedua kaki kita, ini ada najis. Kita sholatnya begini nih, berdiri. Dihukumin ada najis nggak di tempat kita? Nggak. Sholat kita batal? Nggak batal sholat kita. Jelas, Pak? Tidak, Pak? Tidak batal. Tapi hukumnya makruh karena dia muhadzatun najasah. Tapi kalau nggak disingkirkan atau dia nggak pindah melangkah, nanti kalau duduk kena, batal dia. Dari ketika duduk, tempat sholat kita itulah setiap tempat yang bersentuhan dengan anggota tubuh kita. Itu yang disebut dengan ketika dia berdiri, ini belum tempat sholat. Nanti kalau dia duduk, ini baru tempat sholat. Bahkan ketika kita ruku, di bawah kita ini ada najis misalnya, nggak batal sholat kita. Kita ruku, pas tempat sujud kita itu ada najis, nggak batal sholat kita. Tapi hukumnya makruh. Maka sini dibilang apa katanya? Wala yadullu muhadzatun najasah. Tidak mengapa muhadzatun najasah bersentangan dengan najis tadi. Li badanihi au mahmulihi fi shalah, baik dengan badannya atau dengan pakaian yang dimahmul sama dia ketika salat. Min ghairi isobatin laha, tanpa menyentuhnya. Lah kalau kesentuh sama kita batal lah. Jelas, Pak ya. Nah, makruhnya ini baik. Muhadzat tadi kita bilang makruh ya. Bersetentangan dengan najis itu di jihah yang 6, bukan hanya di bawah, jihah yang 6. Baik di atas kita, dekat kita ada najis, di depan kita, di belakang kita, samping kanan, samping kiri. Udah berapa itu? 6 udah kan? Makruh sholatnya kalau ada najis yang berdekat. Nah, ketika itu Syekh bin Hajar, dobitnya muhadzat itu berapa? Kita tuh dibilang setentangan dengan najis itu berapa? Kata Syekh bin Hajar dalam kitab Tuhfah, apa katanya? Bihaisu yunsab ilaihi. Jadi dikatakan dekat ketika najis tadi yunsab ke kita. Ini najisnya dekat sama kita, dibilang orang ini secara uruf, maka di sana kita disebut muhadzatun najasah, makruh kita sholat. Tapi kemudian Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'udan pernah memberikan satu bahas kepada kita. Di masalah kita sholat di atas kuburan, sholat di makbarah, kuburan yang belum pernah digali, sahkan sholatnya? Sah. Tapi apa makruh? Berarti jarak orang kalau menguburkan jenazah itu sunnahnya berapa? Dalamnya. Qoma wabastoh. Meskipun jarang dibuat di tempat kita. Sunnah kita mengubur jenazah itu kedalamannya qoma wabastoh. Apa qoma? Seukuran orang berdiri. Wabastoh, dia panjangkan tangannya. Coba kalau Rafiq yang kita ukur ya capek menggali kubur. Dia hanya beli jubah nggak, dia yang cocok ini. Jubah nempas semua kan? Kalau sampai ukuran Rafiq, ya kelenger yang gali kubur. Maka itu ukuran sunnah ketika menguburkan jenazah. Nah kalau kita sholat di atasnya makruh, berarti ukurannya kata Syekh Abdullah Ba'udan tidak mustahil. Kalau yang dimaksud itu apa? Dengan ukuran jarak. Jadi kalau ada najis di sini kita sholat makruh nggak? Makruh. Kenapa? Qoma wabastoh, ukuran orang berdiri ditambah tangannya gitu. Jauh nggak itu? Selama masih segitu jaraknya berarti makruh, tapi nggak ada nasnya di kitab. Itu bahas, tahu bahas. Dikaitkan dari ibarah ketika sholat di kuburan kenapa makruh? Alasannya apa kata fuqaha? Limuhadzatihi din najasa, karena dia muhadza najasa. Lalu pertanyaannya, mayit tadi berapa dalamnya? Kan jauh dia, berapa? Qoma wabastoh, masih dikatakan makruh. Berarti untuk tidak makruh, lewatkan dari itu najisnya. Lebih jauh dari ukuran orang dikubur, baru dia tidak makruh. Kalau ada jarak segitu sama kita, masih seukuran orang yang dikubur jaraknya, sholat kita makruh. Baik di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas atau di bawah. Ya, itu nggak ada di kitab itu. Tapi itu bahas, dikaitkan satu ibarah dengan ibarah yang lain. Kenapa di sana makruh? Alasannya limuhadzatin najasah. Padahal jaraknya qoma wabastoh. Berarti qoma wabastoh masih kategori dekat dengan najis.